Siapa sih yang gak mau menikmati hidup? Hidup ini kan cuma satu kali, ya harus dinikmati dong. Tapi tanpa kita sadari, kita tuh suka bikin susah hidup kita sendiri. Masalah dalam hidup ini udah cukup complicated, jangan bikin ribet dengan melakukan hal-hal yang gak perlu dilakukan. Kita sama-sama tahu nih ya, segala sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan lama-lama akan jadi karakter kita. Karakter kita lama-lama akan menentukan masa depan kita. Karena itu hari ini kita mau sama-sama bahas 10 kebiasaan yang bisa bikin hidup kita jadi lebih mudah untuk dinikmati. Yang pertama, biasakan untuk fokus pada apa yang sudah ada. Untuk bisa membuat hidup kita jadi lebih mudah dijalani, kita mesti bisa fokus pada apa yang sudah ada, bukan pada apa yang belum ada. Kalau kita terus-menerus fokus pada apa yang belum kita miliki, akhirnya kita jadi berat menjalani hidup. Ya, misalnya nih, lihat temen punya handphone baru, pengen. Padahal handphone yang sekarang kita punya itu masih bagus, masih bisa dipakai. Lihat influencer pakai baju lucu, kepikiran. Aduh, padahal sebetulnya baju yang ada di lemari itu udah lebih dari cukup. Kita tuh sebetulnya nggak butuh banyak, kita cuma perlu mengerti batas cukup. Kita mesti sering-sering ingetin diri kita sendiri bahwa apa yang ada pada kita saat ini sebetulnya sudah cukup. Gak perlu merasa happy kalau memiliki sesuatu dulu. Gak perlu harus memiliki sesuatu dulu baru merasa komplit, baru merasa lengkap gitu. Ya, kita mesti ingat di channel ini sering kali saya ingetin teman-teman bahwa nilai diri kita itu tidak ditentukan dari barang yang kita punya. Seperti yang saya ceritain lengkap di video yang ini. Apa sih sebetulnya real value-nya kita tuh? Lanjut, kebiasaan yang kedua, biasakan untuk bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Seringkali yang bikin kita nggak bisa menikmati hidup adalah karena kita nggak bisa bedain yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Semua deh dibeli gitu kan, akhirnya bikin rumah kita jadi sumpek, pikiran kita jadi ruwet, belum lagi hutang kita jadi numpuk. Padahal barang yang kita beli itu belum tentu juga kita pakai. Atau kita pakai sih cuma 1-2 kali, abis itu cuma menu-menuhin lemari, menu-menuhin rumah aja. Coba dilatih mulai sekarang. Kalau kita mau beli sesuatu, pikir baik-baik, analisa dulu apakah ini kebutuhan ataukah ini keinginan. Kalau butuh, beli. Kalau ingin, ya udah tahan aja dulu atau bisalah nanti-nanti aja. Dianalisa dengan baik. Yang ketiga, biasakan untuk bisa nyaman dengan gaya kita sendiri. Hidup akan lebih mudah dijalani kalau kita tuh nggak ikut-ikutan gayanya orang lain. Kalau kita nggak ikutin tren yang sebetulnya bukan gaya kita gitu. Coba deh buka isi lemari kamu. Biasanya kan ya kita pakai baju-baju yang itu-itu aja kan. Yang nyaman buat kita gitu. Jadi buat apa penuh-penuhin lemari dengan baju-baju yang sebetulnya nggak kita gitu loh ya. Jadi misalnya nih saya nyamannya itu pakai kaos yang bahannya enak, pakai kemeja, pakai celana jeans, pakai sepatu yang kets atau sendal, itu nyaman buat saya. Jadi memang kalau setiap kali saya belanja gitu ya, ada waktunya nih untuk perlu beli baju baru atau beli sepatu baru, ya saya pilihnya yang itu-itu aja, yang modelnya begitu gitu. Jadi saya nggak akan beli high heels misalnya. Kalau pakai high heels kelihatannya elegan memang, tapi kaki sakit jadinya. Jadi pasti saya pakainya cuma sekali-sekali aja. Jadi saya jarang banget beli yang begitu-begitu gitu. Masih ada sih kayak misalnya baju-baju lucu-lucu, dress lucu ada, tapi jumlahnya sedikit banget gitu. Jadi biasakan untuk ngerti nih, kamu tuh nyamannya dengan gaya yang seperti apa. Coba share di kolom komen, gaya kamu seperti apa sih? Berikutnya, biasakan untuk catat mumpung inget. Hidup ini bisa jadi ribet gitu ya, jadi lebih susah untuk dijalani gara-gara kita tuh suka lupa melakukan sesuatu yang harusnya kita kerjakan. Jadi biasakan untuk buat catatan ya, bisa bawa kayak notebook kecil atau bisa tulis di handphone. Setiap kali kita ingat kita harus melakukan sesuatu dicatat, atau bisa juga bikin kayak to-do list juga bisa. Jadi itu akan memudahkan kita gitu kan. Kadang-kadang ada ide-ide muncul di otak kita, kalau ide itu dibiarkan begitu aja, akhirnya lupa gitu, nggak inget lagi karena memori kita di otak ini terbatas. Kita harus bantu diri kita sendiri dengan mencatat supaya kita ingat, oh iya ya kemarin tuh dapat ide ini loh gitu untuk melakukan. Jadi kreatif kan kita, karena kita harus catat juga tuh, mumpung inget catat. Biasakan mengucapkan 3 kata kunci.
Ada 3 kata kunci yang harus kita biasakan latih setiap hari. Tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, gara-gara susah untuk mengucapkan 3 kata kunci ini, kita bisa dicap sebagai orang yang nyebelin. Contoh, kita butuh bolpen, tapi bolpennya tuh jauh dari kita gitu. Terus kita mau minta tolong temen. Terus kita bilang gini, "Woi, tolong dong ambilin bolpen yang itu." Kira-kira temennya gimana ya perasaannya ya? Songong banget nih orang gitu kan. Beda kalau kita bilang gini, "Boleh minta tolong nggak ambilin bolpen yang itu dong," gitu kan. Beda, dengan senang hati temennya akan nolong. Saat kita sadar kita melakukan kesalahan tertentu, jangan gengsi minta maaf. Gara-gara masalah gengsi, akhirnya jadi nggak enakan kan sama orang lain kan. Ada gap gitu antara kita dengan orang itu karena ada sesuatu yang belum diselesaikan. Jadi berbesar hatilah untuk selalu minta maaf begitu kita menyadari bahwa kita melakukan kesalahan. Supaya hubungan kita dengan orang lain jadi lebih baik. Biasakan juga untuk bilang terima kasih. Hargai orang lain yang sudah melakukan sesuatu untuk kita. Walaupun mungkin sesuatu itu adalah tugasnya dia misalnya. Ya tetap kita harus bilang terima kasih. Kayak contohnya nih, kita terima makanan dianterin sama pelayan di restoran. Bilang terima kasih ya, gitu. Terus udah gitu kalau misalnya bayar parkir, udah diparkirin kan, terima kasih gitu. Saya paling sebel kalau jalan sama temen gitu yang susah banget ngomong terima kasih. Kayaknya sombong banget gitu kan. Kayak ya udah memang udah tugas dia kok gitu ya, ngapain bilang terima kasih. Nggak gitu dong, kita harus bisa menghargai orang lain gitu yang sudah melakukan segala sesuatu itu buat kita. Biasakan untuk melakukan hal kecil yang punya dampak besar dalam hidup orang lain. Terkadang tuh hal-hal kecil yang kita lakukan ternyata bisa punya dampak yang besar buat kehidupan orang lain. Contoh nih misalnya ada temen yang lagi punya beban berat gitu. Dia cuma perlu temen untuk dengerin aja apa yang sedang jadi bebannya dia. Yang dia perlu hanya telinga untuk mendengar gitu. Coba buat waktu duduk bareng sama dia, dengerin aja curhatannya. Itu kadang-kadang bisa membuat dia jadi lebih plong gitu, hidup dia jadi lebih ringan lah. At least bebannya ada yang bisa diangkat lah gitu. Ya, itu hal kecil kalau kita cuma dengerin aja. Gak usah kasih nasihat-nasihat dulu deh, cuma dengerin aja. Itu aja udah bisa membuat hati dia jadi lebih enak. Atau misalnya ada temen yang melakukan kesalahan tapi dia gak sadar bahwa itu salah gitu. Mungkin kita bisa tegur dia baik-baik. Pada waktu ditegur baru dia sadar, oh bahwa ini selama ini saya salah nih melakukan sesuatu gitu. Itu hal kecil yang bisa punya dampak besar dalam hidupnya kalau orang itu mau berubah. Dengan melakukan hal-hal ini sebetulnya kita ini membuat hidup kita jadi lebih berarti karena kita bisa jadi dampak yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Biasakan untuk memprioritaskan apa yang perlu kita kerjakan. Hari kita akan jadi terasa lebih ringan kalau kita sudah mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan. Jadi pagi-pagi tuh rencanakan dulu apa-apa aja yang harus kita kerjakan. Kerjakan dulu yang paling sulit. Kalau saya biasanya begitu. Misalnya nih kayak weekend kayak begini, saya bikin video misalnya kan. Lebih baik pagi-pagi saya kerjain. Sesudah itu baru saya keluar jalan-jalan. Daripada saya pergi-pergi dulu, habis itu baru saya bikin video. Kayak ada beban, kayak ada sesuatu gitu yang belum dikerjain gitu kan. Nah sama, kita harus bisa memprioritaskan apa yang penting dulu harus kita kerjakan. Biasakan untuk melakukan decluttering. Ini juga penting nih. Jadi harus latih disiplin untuk melakukan decluttering. Decluttering itu apa sih? Decluttering itu adalah kegiatan memilah-milah barang. Barang mana yang masih dipakai, barang mana yang bisa didonasikan, barang mana yang udah harus dibuang. Itu kita pilah-pilah gitu. Ya, kalau saya biasakan ada siapkan satu kotak besar di rumah ya. Kotak itu ditaruh di tempat yang semua anggota keluarga tahu nih, ini kotaknya gitu. Kalau misalnya ada barang yang udah nggak dipakai lagi, taruh di kotak itu gitu. Jadi daripada barang-barang kita itu cuma menu-menuhin rumah, menu-menuhin pikiran, menu-menuhin lemari, dan gak dipakai-pakai juga, mendingan barang itu bisa dimanfaatkan sama orang lain kan, bisa dipakai sama orang lain. Jadi biasakanlah untuk melakukan decluttering. Biasakan untuk melakukan evaluasi diri. Jadi setiap malam sebelum tidur, biasakan untuk evaluasi. Apa aja sih yang sudah saya lakukan hari ini? Apa sih yang udah bener nih yang saya lakukan hari ini? Apa sih yang harus saya perbaiki? Gitu ya. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang kita lakukan dalam sehari itu yang seharusnya nggak gitu kita lakukan. Misalnya, kayaknya hari ini saya bercandanya kelewatan deh.
harus koreksi diri gitu, kayaknya besok-besok nggak boleh gini nih cara saya bercanda misalnya gitu ya. Jadi latih diri kita untuk mengevaluasi diri. Dengan melakukan ini sebetulnya kita sedang membuat diri kita jadi makin hari makin baik, karena kita sadar tindakan-tindakan apa yang kita lakukan setiap hari. Biasakan untuk menunjukkan kasih sayang buat orang-orang terdekat. Hargai orang-orang terdekat kita ini selama mereka masih ada. Perhatikan orang tua, kalau orang tua kita masih ada, orang tua kita misalnya deket, sering-sering dikunjungi. Kalau seandainya jauh, mungkin bisa ditelepon, tanya aja ngapain aja hari ini gitu. Jadi mereka merasa diperhatikan. Perhatikan suami, istri gitu ya, hargai mereka juga. Ya, jangan segen-segen bilang I love you, jangan malu gandeng tangannya, bikinin makanan kesukaannya, ajak dia jalan-jalan gitu. Terus udah gitu pokoknya sesering mungkin cerita, saling berbagi cerita gitu ya, ngopi bareng kayak gitu. Nah, perhatikan anak-anak juga. Anak kita itu nggak selamanya kecil terus. Mereka akan makin hari makin besar dan nanti mereka punya kehidupan mereka sendiri. Jadi kalau mereka masih ada sama kita, sering-seringlah dipeluk, sering-seringlah disayang. Banyak cerita lah sama anak-anak. Kalau saya itu kita suka tidur-tiduran di kamar, ngobrol-ngobrol. Kita harus jadi temen buat anak-anak kita. Ingat, bisa karena biasa. Jadi latih terus nih 10 kebiasaan tadi. Lama-lama itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Saya berharap banget video hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video ini. Bye!